di sini saya buat tambahan adalah bagaimana mengartikan kalimat itu dengan mempelajari passive voice, ya. Oke, kembang kelapa is made of coconut leaf stick. Nah, di sini saya garis bawah ya. Kembang kelapa terbuat atau dibuat dari kayu daun kelapa, artinya lidi kelapa, ya. The stick, tongkat tersebut atau kayu tersebut is wrapped in colorful paper or plastic. Lihat nih, tongkat tersebut dibungkus, bukan membungkus atau membuat, tapi dibuat dan dibungkus. Nah, kita mempelajari lebih lanjut nanti di bawah ya. Is wrapped in colorful paper or plastic. Dibungkus dalam kertas berwarna atau plastik berwarna. Kembang kelapa can be put, ya, dapat diletakkan, bukan dapat meletakkan tapi dapat diletakkan, ya. Ini passive voice juga. Into flower vase, ke dalam vas bunga. It is also for ornament. It itu berarti kembang kelapa. Kembang kelapa juga digunakan untuk also for hiasan di kepala ondel-ondel. Oke, teks kedua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Who's knocking at the door? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mengetok pintu itu? Ada kosakata di sini, knock artinya mengetok ya. Knock artinya mengetok ya. Oke. Ada satu kosakata knock ya. Knocking, mengetok. The door, pintu ya. Who's berarti siapa? Siapa yang sedang mengetok pintu itu? 6, 7, 8, 9, 10. English lesson will be started. Pelajaran bahasa Inggris akan dimulai. Ini passive voice juga ya. Dimulai ya. Oke. Reading, membaca, speaking, berbicara, singing, menyanyi, lalalala. Don't be late. Jangan lupa untuk bernyanyi lalala. Oke, ada kosakata di sini yang baru, knock artinya mengetok ya. Di sini ada English lesson, pelajaran. Ini pelajaran bahasa Inggris akan dimulai. Di bukunya sih ada tulisan will be start, itu menurut saya salah. Harusnya di situ adalah akan dimulai. Berarti kata kerjanya harus bentuk ketiga. Will be started. Nanti kalau will be start artinya akan menjadi permulaan. Padahal sebenarnya adalah akan dimulai. Jadi be diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, kita langsung ke fokus yang saya bilang tadi, passive voice. Passive voice, Bapak Ibu, teman-teman, dari kalimat dari kata kerja me jadi di. Contohnya membaca, dibaca. Ya. Jadi kalau kalimatnya saya membaca buku, jadi jangan lupa mengubah subjek dan objeknya. Kalau saya membaca buku, kalau jadi pasifnya berarti buku dibaca oleh saya, bukan saya dibaca buku. Jadi pergantian subjek dan objek harus kita tahu. Nah, di dalam bahasa Inggris selain pergantian subjek dan objek, ciri khusus bahasa Inggris pasif itu adalah ada nanti to be ini sesuaikan dengan subjeknya, dan di depan to be harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ya, itu ciri-cirinya. Kalau Bapak Ibu melihat ada to be terus di depannya ada bentuk ketiga kata kerja, itu passive voice. Itu pasti passive voice. Artinya jadi di. Tergantung kata kerjanya. Kalau is brought berarti dibawa. Is cleaned berarti dicuci. Ya. Is used berarti dipakai atau digunakan. Ya. Kata kerjanya harus bentuk ketiga. Nah, ini ada 3 contoh yang saya ambil dari paragraf yang atau teks yang pertama. Kembang kelapa itulah subjeknya. Ya. Is made of. Nah, is made of itulah saya bilang passive voice. Jadi kalau diartikan kembang kelapa dibuat atau terbuat dari. Nih, saya di sini huruf besar semuanya biar jelas. Terbuat atau dibuat. Jadi pengertian pasif itu Bapak Ibu di atau ter. Ya, oke. Jadi kembang kelapa bukannya membuat tapi terbuat. Ya, oke. The stick is wrapped. Tongkat tersebut dibungkus. Jadi bukan tongkatnya yang membungkus tapi dibungkus. Lihat Bapak Ibu. To be verb 3. To be verb 3. Kembang kelapa can be picked. Kembang kelapa dapat diletakkan, bukan dapat meletakkan tapi dapat diletakkan. Ya Bapak Ibu, ada to be, ada kata kerja bentuk ketiga. Put. Kata kerja put bentuk pertama, kedua dan ketiga sama.
Nah, kalau Bapak Ibu bingung, ada beberapa kata kerja hanya 50 ke bawah, tidak lebih dari 50 ke bawah. Kata kerja yang tidak beraturan, tidak berakhiran ed. Contohnya tadi make, ini bentuk keduanya made, ketiganya juga made. Ya. Kalau read, ini memang bentuk kedua ketiganya ed. Itu yang waktu kita sekolah mempelajari regular dan irregular. Ir artinya tidak beraturan, irregular tidak beraturan. Berarti kata kerjanya contohnya bring, keduanya bukan bring it tapi brought. Nah, kata kerja ini memang harus sering kita praktekkan biar kita hafal. Kalau kita hafal saja nanti lupa. Nah, malah kata kerja yang tidak beraturan ini yang sering nanti muncul di ujian atau di teks bacaan kita sehari-hari. Ya. Ada bring, brought, eat, ate, eaten, ya. Drink, drank, drunk, sing, sang, sang. Malah kata kerja yang 50 itu adalah kata kerja atau pekerjaan yang kita sering lakukan. Jadi perlu memang kita praktek ya. Nah, kalau kita nanti lupa, nanti kita tidak bisa menjelaskan ke anak-anak.